Operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan biasa. Perkalian. Pada operasi perkalian pecahan biasa tidak diperhatikan penyebutnya, tetapi langsung dikalikan. Contoh, 1/3 dikali 1/2 sama dengan titik-titik. Langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan 1 pembilang dikalikan dengan pembilangnya 1, kebetulan sama-sama 1 tapi warnanya saya bedakan, perhatikan warnanya. 1 pembilang di sebelah kiri langsung dikalikan dengan pembilang di sebelah kanan 1 juga. 1 dikali 1 per, penyebutnya juga dikalikan langsung 3, penyebut di sebelah kiri perhitung kali, dikali 2 penyebut sebelah kanan operasi kali juga. Jadi penyebutnya menjadi 3 dikali 2. Hasilnya berapa? 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1 kali 1 1 per 3 kali 2 6. Hasilnya 1/6. Lanjut contoh yang kedua. 2/3 dikali 3/4 sama dengan titik-titik. Pembilang sebelah kiri langsung dikalikan dengan sesama pembilang yang sebelah kanan. Jadi 2 dikali 3 per, penyebut dengan penyebut juga dikalikan. Sama-sama penyebut sebelah kiri dan kanan dikalikan. Jadi 3 dikali 4. Sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6 per 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya 2/3 dikali 3/4 sama dengan 6/12. Ya, ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/2 dengan cara ini sama-sama dibagi dengan bilangan yang bisa membagi keduanya. Habis nanti akan Pak Guru jelaskan di waktu atau pertemuan berikutnya tentang cara menyederhanakan pecahan biasa. Ini dibagi 6 1, sama-sama dibagi 6 pembilang dan penyebut, sama-sama dibagi bilangan atau angka yang sama. 12 dibagi 6 2. Jadi hasilnya sederhananya yang paling sederhana 1/2. Sebetulnya ini sudah betul. Tapi kalau diminta jawaban yang paling sederhana ya harus disederhanakan seperti ini. Berikutnya kita lanjut. Contoh perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat dan sebaliknya. Artinya bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa. Contoh 1. 1/3 pecahan biasa dikali 2. 2 ini bilangan bulat. Jadi pecahan biasa dikalikan dengan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah ini 1/3 pecahannya tetap pecahan semula dikali yang ini bilangan bulatnya diusahakan jadi pecahan juga, jadi pecahan biasa. Jadi yang tidak mengubah nilainya 2 dibagi 1 atau 2/1 masih tetap bernilai 2 dan ini sudah menjadi pecahan biasa. Ya. Jadi diubah seperti ini, dibuat per 1, 2/1. Kalau 6 ya 6/1, kalau 5 5/1. Buat begitu, diubah ke pecahan biasa.
Di 1/3 dikali 2/3. Caranya setelah begini sama dengan perkalian sesama pecahan biasa tadi, yaitu 1/3 dikali 2/1, pembilangnya 1, yang ini 2, jadi pembilang sama-sama pembilang dikalikan, jadi 1 dikali 2 per penyebut dikalikan sesama penyebut 3 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 2 per 3 dikali 1 3. Jadi hasil dari 1/3 dikali 2 sama dengan nih, jadi ini ya, 2/3 hasilnya. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh kedua. Pennya dimatikan dulu. Perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa. Kalau tadi perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat, sekarang sebaliknya, bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa. 2 pecahan bilangan bulat dikali dengan pecahan biasa 3/4 sama dengan, ini 2 bilangan bulat diubah menjadi pecahan biasa seperti tadi. Jadi 2/1. 2/1 dikalikan dengan 3/4. Kalau sudah seperti ini sama-sama pecahannya, maka pembilang dikalikan dengan pembilang, yang penyebut dikalikan dengan penyebut seperti ini. Nah, 2 dikali 3 per 1 dikali 4. Berapa 2 dikali 3? 6. Per berapa 1 kali 4? Iya betul, 4. Jadi hasilnya adalah 6/4. Ini masih bisa dijadikan bentuk pecahan lain, yaitu pecahan campuran. Kenapa? Karena lebih besar pembilang daripada penyebutnya, seperti yang pernah Pak Guru singgung waktu pertemuan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa di pertemuan sebelumnya. Di 6 ini kan lebih besar pembilangnya daripada penyebut. Kan masih bisa dibagi, berarti 6 dibagi 4 sama dengan 1. Sisanya 2. Ya, 6 dibagi 4 dapat 1, tapi bersisa, sisanya 2/4. Dan ini seperti tadi yang disinggung, masih bisa disederhanakan karena masih bisa dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Yang bilangan bulatnya tetap 1, ini dibagi 2 untuk disederhanakan, penyebutnya juga bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi hasil akhirnya yang paling sederhana, pecahan campurannya adalah 1/2. Kalau sampai di sini Pak Guru, ya sudah betul. Cuma barangkali soal itu meminta ubah ke pecahan campuran yang paling sederhana. Itu atau pilihan multiple choice atau pilihan ganda, biasanya ada pilihan-pilihan seperti ini. Yang ini tidak ada. Artinya disuruh ubah ke yang seperti ini. Gitu anak-anakku. Jadi kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pembagian. Perkalian sudah dianggap selesai tadi, sudah. Itu contoh perkalian pecahan biasa sudah 2, dan ada contoh perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa sudah 2. Sekarang kita masuk ke bagian pembagian pecahan biasa. Pada operasi pembagian pecahan biasa,
tidak diperhatikan penyebutnya, sama dengan perkalian tadi. Tetapi operasi pembagiannya diubah menjadi operasi perkalian dulu. Dengan aturan bagaimana? Aturannya sebagai berikut. Perhatikan contohnya. Contoh 1. 3/4 pecahan biasa dibagi dengan 1/3 juga pecahan biasa. Ini bagi ini harus diubah menjadi operasi kali seperti ini. 3/4 dibagi 1/3 sama dengan 3/4 dikali. Ini dibalik. Kalau sudah diubah menjadi operasi kali, maka sebelah kanannya operasi hitung ini, sebelah kanannya pembagian ini, operasi bagi. Setelah diubah menjadi operasi kali, dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ya. Jadi ini perhatikan warnanya, pembilangnya 3, sekarang menjadi penyebutnya ya, jadi pembilang. Dan ini pembilangnya yang asalnya 1, warnanya yang biru ini, jadi ke bawah menjadi penyebut. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ya, kalau sudah diubah menjadi operasi kali. Kalau sudah begini, caranya sama dengan perkalian tadi, yaitu pembilang dikali pembilang per penyebut dikali dengan penyebut. Jadi 3 dikali 3 per 4 dikali 1. Hasilnya 3 dikali 3 9, 4 dikali 1 4. Kenapa ini ada hasil lain lagi? Karena ini sudah betul ya, sudah selesai ya dihitung. Ini hasil lagi lain seperti tadi. Karena lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya, maka pembilang ini masih bisa dibagi dengan penyebut. Artinya lebih besar pembilang dibagi dengan penyebut yang lebih kecil itu bisa dioperasikan. 9 dibagi 4 hasilnya 2. 4 kali 4, 2 kali 4 kan 8 ya. 9 dibagi 4 atau 9/4 sama dengan 2. Kalau kita balik jadi perkalian, 4 dikali 2 kan 8. Jadi 9 kan hasilnya. Hasil baginya ini kalau dikalikan baru 8. Berarti masih sisa 1. Sehingga satunya ini taruh di pembilang, penyebutnya tetap 4. Jadilah pecahan campuran 2 1/4. Itu hasil akhirnya. Kemudian contoh kedua, hasil dalam pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. 2/5 dibagi 3/7. Intinya kita tetap sama dengan tadi. Yang perlu diingat hanya ini diubah pembagiannya menjadi perkalian seperti ini. Nah, setelah diubah menjadi perkalian, bagi menjadi kali, ingat aturannya. Tinggal atas ke bawah, bawah ke atas, itu aja cara gampangnya. Atau pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Pokoknya intinya agar mudah mengingat yang atas ke bawah, yang bawah jadi di atas. Itu aja. Kalau sudah diubah perkalian. Jadi kalau sudah bentuk perkalian seperti ini, pembilang dikalikan dengan pembilangnya per penyebut dikali dengan penyebutnya. Jadi 2 dikali 7 per 5 dikali 3. 2 dikali 7 sama dengan 14 per 5 dikali 3 15. Ini lebih besar penyebut daripada pembilang. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi tidak bisa dibagikan. Mau disederhanakan tidak bisa juga karena tidak ada prima faktor yang bisa membagi ini sama angkanya. Ini dibagi 7 bisa 2, ini dibagi 7 sisa 1. Atau yang lain dibagi 2 misalnya dapat 7, ini dibagi 2 tidak bisa karena ini bilangan prima. Jadi hasilnya tetap seperti ini, sudah selesai. Berikutnya contoh untuk pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Dan sebaliknya bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa. Jadi simak
contohnya. Cara-caranya seperti ini. Contoh ke-1, 4/5 pecahan biasa dibagi dengan 3 bilangan bulat sama dengan titik-titik. Langkah-langkahnya, 4/5 tetap sebagai pecahan biasa dibagi, ini dibuat atau diubah menjadi pecahan. Jadi sama dengan tadi, dibagi 1 atau per 1 saja, yang mudah. Jadi 3/1 sudah menjadi pecahan biasa. Jadi 4/5 pembagiannya ini karena sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, diubah ke perkalian. Bagi diubah ke kali. Jadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Atau pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kalau sudah dalam bentuk perkalian seperti ini, tinggal pembilang dikalikan pembilang per penyebut dikalikan penyebut. Seperti ini. Nah, 4 dikali 1 per 5 dikali 3. Hasilnya 4 dikali 1 4 per 5 dikali 3 15. Selesai lagi. Tidak perlu diubah ke pecahan yang lebih sederhana atau ke pecahan campuran karena tidak bisa. Contoh berikutnya, contoh kedua, bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan biasa. 2 dibagi 3/4 sama dengan titik-titik. Ini diubah menjadi pecahan biasa dulu, 2/1 bagi 3/4. Sudah sama-sama pecahan biasanya, pembagiannya atau baginya diubah menjadi perkalian atau diubah jadi operasi kali. 2/1 diubah, ini pembagiannya menjadi perkalian. Ingat, setelah diubah ke perkalian dari pembagian, pembilang jadi penyebut, tukar posisi, penyebut jadi pembilang. Atau yang atas ke bawah, yang bawah aslinya tadi menjadi ke atas. Jadi kalau sudah begini, tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga 2 dikali 4 per 1 dikali 3. Hasilnya 2 dikali 4 8 per 1 dikali 3 3. Kalau ini bisa diubah menjadi pecahan campuran dikarenakan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pembilangnya 8 dibagi dengan 3 masih bisa menghasilkan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Tapi tidak bisa 3 karena 3 kali 3 9. Jadi diambil di bawahnya yang ada sisanya. Di 3 dikali 2 6. Kalau 8 dikurangkan dengan 6 sisanya 2. Di 8 dibagi 3 dapat 2, sisa 2 per penyebutnya tetap 3. Hasil akhirnya kalau diubah menjadi pecahan campuran 2/3. Tapi sampai di sini sudah betul. Untuk ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau menyederhanakan ke pecahan yang paling sederhana nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.